Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Valentina Haris, Eskom MM, selaku dosen pengampu mata kuliah transaksi digital dan fintech, dan teman-teman pemateri yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fitur tambahan pada crowdfunding Kita Bisa. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 1, yang pertama Muhammad Lutfi Fauzi, yang kedua Muhammad Akmal Hidayat, yang ketiga Hervan Pratama, yang keempat Fatur Ramadan, yang kelima Rina Amelia, yang keenam Salwa, yang ketujuh Rizky Saki, yang ke-8 Ahmad Azizul Akbar. Baik, untuk lebih menghargai waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai crowdfunding sebagai instrumen alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Crowdfunding sebagai skema pembiayaan yang dijuluki pendanaan demokratis karena konsep crowdfunding adalah kumpulan dengan skala kecil namun berasal dari sejumlah orang sehingga dapat mendanai sebuah proyek. Crowdfunding dikelola oleh sebuah platform berbasis internet sehingga mudah diakses. Crowdfunding yang menjadi tren investasi online di website akan menampilkan berbagai produk seperti di website toko online. Namun, yang membedakan ialah produk tersebut tidak dijual, melainkan untuk pendanaan dan penggunaan dapat dengan mudah menyetor dana seperti dalam jual beli di toko online. Crowdfunding menjadi sangat populer dan fenomenal di dunia dengan jumlah platform crowdfunding mencapai 1.250 unit serta menggalang dana hingga 162 miliar pada tahun 2014 dan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2016 menjadi 344 miliar pada tahun 2016. Jumlah platform crowdfunding meningkat menjadi 2.000 unit dan mampu menghimpun dana di luar modal ventura dan mencapai pendanaan sekitar 60 miliar. Crowdfunding sendiri adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Konsep crowdfunding pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama Artisea. Dalam situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar bisa memproduksi sebuah karya. Hal ini menginisiasi munculnya situs-situs crowdfunding lainnya seperti Kickstarter yang berkecimpung di pendanaan industri kreatif pada tahun 2009 dan GoFundMe yang mengelola pendanaan berbagai acara dan bisnis pada tahun 2010. Selanjutnya, crowdfunding dibagi dalam empat jenis. Yang pertama, donation based, yaitu sesuai namanya para pendonor yang menyetorkan modalnya tidak mendapat imbalan apapun dari proyek yang diajukan. Biasanya pada donation based, crowdfunding memang diperuntukkan untuk proyek-proyek yang bersifat non-profit, seperti membangun panti asuhan dan sekolah, serta dan sebagainya. Adapun jenis crowdfunding yang kedua yaitu lewat basket. Pada jenis ini, mereka yang mengajukan proposal biasanya memberikan penawaran berupa hadiah atau imbalan lainnya berupa barang, jasa, atau sebuah hak, bukan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari proyek tersebut. Crowdfunding jenis ini biasanya diperuntukkan untuk proyek dari industri kreatif seperti games, di mana para donatur yang mendonasi proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari games tersebut. Yang ketiga yaitu debit based. Sebenarnya crowdfunding jenis ini sama dengan pinjaman biasa. Para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para donatur atau kreditur akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan timbal balik berupa bunga. Yang keempat itu
equity database. Konsepnya sama seperti saham, di mana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian pemilikan atas perusahaan dan imbalan dividen. Telepon dapat menjadi alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan startup dan umumnya. Perusahaan banyak mengalami kesulitan dan dari banknya kan perusahaan terhadap dan ada jaminan atau set yang dilakukan jika perusahaan yang utang mengalami default. Dengan skema crowdfunding akan membuka peluang pendanaan untuk bisnis startup dan UMKM. Selain itu, dana melalui crowdfunding biasanya dikenakan biaya yang lebih murah daripada meminjam dari bank. Selain mendanai, berinvestasi melalui crowdfunding memberikan laba atas simpanan yang lebih tinggi dari bank, meskipun berisiko lebih tinggi pula. Crowdfunding dapat menjadi alternatif sumber pendanaan yang dapat digunakan oleh perusahaan startup dan UMKM. Crowdfunding dapat menjadi alternatif sumber pendanaan yang dapat digunakan oleh perusahaan startup dan UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Biasanya sebuah perusahaan rintisan banyak mengalami kasus kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari bank karena kurangnya kepercayaan terhadap perusahaan terkait pelunasan pinjaman serta tidak ada jaminan atas aset yang dapat digunakan jika perusahaan yang berhutang mengalami default. Dengan skema crowdfunding akan membuka peluang pendanaan untuk bisnis startup dan UMKM. Selain itu, dana melalui crowdfunding biasanya dikenakan biaya yang lebih murah daripada meminjam dari bank. Selain mendanai, berinvestasi melalui crowdfunding memberikan laba atas simpanan yang lebih tinggi dari bank meskipun berisiko lebih tinggi pula. Crowdfunding juga diharapkan dapat memberikan efek eksternalitas yang positif, yaitu dengan mendukung keinginan masyarakat untuk menjadi wirausaha karena mendapatkan pendanaan melalui crowdfunding sangat mudah. Penyuntikan dana melalui crowdfunding merupakan salah satu keunikan dari produk. Pada saat yang sama, crowdfunding yang sebagian besar berbasis internet akan memudahkan masyarakat dalam mengakses investasi guna mendorong lahirnya investor baru. Dan di sini selanjutnya itu kami mengambil contoh Kitabisa. Jadi saya bahas dulu sejarah Kitabisa. Kitabisa.com adalah platform yang menggalang dana dan berdonasi secara online atau dikenal dengan platform donation-based crowdfunding. Saat ini Kitabisa merupakan platform terpercaya nomor 1 di Indonesia dengan memfasilitasi 1,5 juta transaksi donasi setiap bulannya dan lebih dari 100.000 galang dana. Berdiri sejak tahun 2013, Kitabisa berawal dari sebuah gerakan. Kitabisa diinisiasi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yaitu Al-Fatih dengan nama Al-Fatih Timur, yang dimana ia menggandeng teman-temannya. Kitabisa mulai dapat diakses secara online pada tahun 2014 dengan domain awal Kitabisa ID. Seiring berjalannya waktu, Kitabisa terus berkembang dan upaya tim di balik Kitabisa semakin membuahkan hasil. Hingga pada tahun 2017, Kitabisa berhasil meluncurkan aplikasi yang kini telah memfasilitasi jutaan kebaikan. Nah, baik. Adapun fitur tambahan yang ada di Kitabisa, seiring perkembangan teknologi, masyarakat tak perlu lagi susah berdonasi. Masyarakat ini bahkan bisa berdonasi tanpa menggunakan uang. Hanya cukup melihat iklan saja, masyarakat bisa melakukan donasi bantuan dengan mudah, tidak perlu menggunakan uang. Sebagai solusi, kata dia, masyarakat dengan menonton iklan yang ada di portalnya
Ini donasi cukup dengan nonton iklan tanpa uang, cukup dengan modal kuota internet atau wifi. Adapun untuk cara-caranya, seperti yang kita bisa lihat di layar presentasi, kita bisa donasi uang tanpa uang atau tanpa rekening, tanpa uang dalam 3 langkah yang mudah. Yang pertama, kita memilih ikon. Nah, setelah itu ikon iklan itu kita nonton iklan tersebut dalam durasi tergantung dalam durasi yang random, mulai dari 15 sampai 1 menit. Nah, setelah itu, setelah nonton dari iklan tersebut, ada hasil dari iklan tersebut. Nah, sudah bisa dikatakan Anda telah berdonasi dari iklan tersebut. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 mengenai fitur tambahan pada crowdfunding Kita Bisa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.